proposal pendirian usaha dari kelompok 11 terkait peternakan ayam broiler dan ayam layar, yang dimana nama usaha yang akan kami rencanakan adalah CV Khas Broiler dan Layar, yang berlokasi di Jalan Perjuangan, Pasar 4,5, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang pendirian usaha. Usaha ternak unggas ayam menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016, di mana ternak unggas merupakan ternak yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karena produknya itu cepat menghasilkan dan mengandung nilai gizi yang baik baik dari ayam pedaging dan juga ayam petelur. Kemudian dari tabel populasi unggas tahun 2018 sampai 2019 yang kami ambil itu dari data BPS di internet, dapat kami simpulkan yang dimana adanya penurunan penawaran ataupun persediaan ayam dan telur itu di Kabupaten Langkat, sehingga dengan itu kami merencanakan untuk membangun usaha ataupun membangun bisnis untuk dalam peternakan ayam broiler dan ayam layar. Nah, setelah kami memiliki ide itu, kami akan melakukan studi kelayakan bisnis, baik itu dari aspek hukum, kemudian aspek lingkungan hidup, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian terakhir itu aspek keuangan dan atau aspek finansial. Ada 6 aspek yang akan kami kaji nanti. Kemudian saya akan menjelaskan terkait visi usaha peternakan ayam broiler dan ayam layar dari CV Khas Broiler dan Layar. Nah, yang dimana visinya itu adalah menjadi usaha yang berkembang dan memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam masyarakat dalam sektor peternakan ayam yang profesional, tangguh, efisien, jujur, berteknologi, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kualitas yang terbaik bagi masyarakat desa Sukadamai, Dusun 4, Jalan Perjuangan, Pasar 4,5, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Kemudian kalau misi usaha peternakan ayam broiler dan ayam layar ini, yang dimana misi yang pertama itu adalah meningkatkan ketersediaan daging dan telur ayam bermutu. Yang kedua adalah memudahkan ketersediaan permintaan masyarakat terhadap daging dan telur, serta berperan aktif dalam kegiatan usaha peternakan yang berbasis agribisnis. Yang ketiga, membangun sistem kelembagaan usaha tani ternak yang tangguh dan mampu menjalin pola kemitraan guna pengembangan peternakan dalam pemasaran produk unggulan, serta melestarikan komoditi dan komoditi ternak daerah. Nah, kemudian dalam bab 2 aku akan membahas terkait tujuan usaha dan identitas usaha. Yang pertama itu adalah tujuan usaha. Nah, tujuan usaha dari CV Khas Broiler dan Layar ini adalah utamanya itu, tujuan utama itu adalah memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan, yang dimana adapun tujuan turunannya itu yang pertama adalah dapat melakukan usaha ayam petelur dengan baik maupun ayam pedaging dan memberikan manfaat yang besar khususnya pemenuhan dengan baik atas permintaan daging dan telur bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan telur sebagai pemenuhan gizi penduduk setempat. Yang kedua adalah dapat memasarkan daging dan telur ayam dengan baik. Yang ketiga dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Yang keempat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima dapat menjadi pengetahuan ataupun menambah wawasan dalam menjalankan usaha. Kemudian identitas usaha. Nama dari CV ataupun nama dari usaha ini adalah CV Khas Broiler dan Laying, yang terinspirasi dari singkatan nama kami, yaitu Clinton, Ayu, dan Sarnida. Nah, itu merupakan ide usaha yang bergerak dalam bidang peternakan ayam broiler dan layar yang akan kami rencanakan itu berdiri tahun 2025. Kemudian alamat usaha peternakan ayam broiler dan layar. Adapun lokasi ataupun alamat yang akan kami ambil untuk tempat usaha ini itu berada di daerah salah satu anggota kami yaitu Rahayu, di Jalan Perjuangan, Pasar 4,5, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian lokasi ini jauh dari daerah pemukiman penduduk,
kemudian jauh dari jalan raya untuk mengurangi ataupun mencegah stres bagi ayam. Kemudian yang ketiga, jauh dari lokasi binatang yang mengganggu ayam. Yang keempat itu tersedianya air bersih yang mudah diperoleh gitu. Kemudian daerahnya itu tidak lembab, tidak memperoleh ataupun tidak memiliki suhu angin yang sangat tinggi. Nah, sehingga sangat cocok dan sangat potensial untuk mendirikan usaha di situ, yaitu usaha peternakan ayam broiler dan ayam layar. Yang selanjutnya bab 3. Nah, dalam pelaksanaan usaha. Yang pertama itu adalah pemilihan jenis unggas. Yang pastinya dalam pemilihan jenis unggas ini yang berkualitas dan bagus ya bitnya, kami akan ambil dari perusahaan yang ada di Medan juga, yang pastinya itu memiliki bibit unggul yang sehat dan tidak cacat fisiknya, pertumbuhan dan perkembangannya itu normal dan berasal dari bibit yang diketahui keunggulannya. Nah, kemudian pelaksanaan usaha peternakan ayam broiler dan layar ini, adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan usaha yang akan kami lakukan itu, yang pertama adalah persiapan lahan, bangunan, kemudian kandang ayam, kemudian peralatan dan juga bahan yang akan digunakan dalam produksi dalam usaha itu begitu. Kemudian yang kedua adalah pembelian ayam remaja atau peler berumur 5 bulan. Nah, inilah nanti menjadi sebuah bibit ya, sebuah pokoknya ayam peler ini menjadikan itu usaha yang akan bergerak di bidang daging dan juga telurnya. Kemudian yang ketiga itu lalu membersihkan dan memperbaiki kandang serta peralatannya pada tiap hari. Sebelumnya itu juga kami akan melakukan di akhir periode memberi pakan, vitamin, obat-obatan, bahkan vaksin ya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ayam itu jauh lebih baik. Yang keempat itu setelah ayam itu kurang produktif ataupun sudah tua, itu biasanya umur 20-22 bulan, maka ayam tua tersebut dijual sebagai ayam potong. Nah, kemudian itu kandangnya itu akan dibersihkan sehingga ayam itu terhindar dari penyakit. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu adalah analisis aspek hukum. Pendirian badan usaha dimulai dari penilaian dari aspek hukum dari usaha yang akan kami jalankan. Dalam aspek hukum berkaitan dengan legalitas, terkait dengan masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Yang pertama, bentuk badan usaha. Usaha yang akan kami lakukan ini adalah berbentuk CV atau komanditer penomscape yang merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dan juga badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang ataupun lebih seperti itu. Jadi ide bisnis kami ini bernama CV Kas Broiler dan Laying. Jadi usaha kami ini bergerak di bidang peternakan ayam. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP. Adapun persyaratan untuk mendapatkan TDP baru untuk usaha kami ini nantinya adalah dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan, yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk pengurus ataupun penanggung jawab, dan yang ketiga fotokopi SIUP, dan yang keempat fotokopi nomor pokok wajib pajak. Proses normal mengurus TDP adalah 7-10 hari kerja atau sekitaran harganya 2 juta, sedangkan proses cepat 3-5 hari kerja itu seharga 2.500.000. Yang selanjutnya ada NPWP. Di sini kami akan mengurus NPWP kami sendiri sebagai pemilik ataupun pendiri usaha CV Kas Broiler dan Laying. Dengan perkembangan teknologi sekarang, sudah dengan mudahnya mengurus NPWP, yaitu secara online saja.
Jadi sekiranya sudah mengurus secara online, maka kami akan mengurus MPWP ke kantor pelayanan pajak, tepatnya di Jalan Asrama nomor 7A Sikambing C 2 Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, karena lebih dekat dengan lokasi kami. Yang selanjutnya ada surat izin usaha. Kami akan mengurus surat izin usaha kepada kantor Departemen Peternakan. Adapun syarat izin untuk peternakan ayam yang harus kami penuhi dalam mengurusnya yaitu pertama kami harus melampirkan yang namanya fotokopi KTP kami masing-masing. Yang kedua, surat kuasa jika pengajuan tersebut dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikuasakan. Yang selanjutnya fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang selanjutnya fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti ini dapat berupa akta. Dan selanjutnya fotokopi surat izin lingkungan dari kepala desa. Dan juga selanjutnya fotokopi izin mendirikan bangunan untuk semua bangunan yang ada pada lahan tersebut. Dan yang selanjutnya surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diajukan dibuat dan ditandatangani dengan materai secukupnya. Yang selanjutnya ada izin domisili. SKDU atau surat keterangan domisi usaha ini melengkapi keterangan tempat kedudukan usaha dalam akta pendirian atau CV. Ini dari notaris yang hanya mencantumkan nama kota maupun kabupaten tempat usaha kami tersebut didirikan. Adapun yang harus dilengkapi sejumlah persyaratan di bawah. Ini untuk mengajukannya, yang pertama ada mengisi formulir permohonan SKDU, yang kedua fotokopi KTP, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, dan keempat fotokopi nomor pokok wajib pajak. Dan selanjutnya surat keterangan pengantar dari RT maupun RW. Selanjutnya saya akan membahas analisis yang kedua, yaitu analisis aspek lingkungan hidup. Usaha peternakan ayam broiler dan ayam layar di Desa Sukadamai, Dusun 4, Jalan Perjuangan Pasar 4, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara merupakan solusi dari permasalahan pemenuhan pangan atau daging ayam dan telur yang terjadi pada masyarakat setempat. Usaha peternakan ayam broiler dan layar selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan, juga mempunyai dampak yang tidak berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini dikarenakan usaha ayamnya tidak dekat dengan permukiman warga, serta dapat tidak adanya polusi udara atau bau maupun lalat yang berkeliaran di kandang dan di sekitarnya, yang sangat membantu kelangsungan usaha berjalan. Adapun mengenai lokasi yang ideal untuk membangun kandang peternakan ayam adalah yang pertama adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari permukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Selanjutnya, peternakan ayam sivikas broiler dan laying dipastikan tidak menimbulkan polusi bau ataupun udara yang banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, dan kekhawatiran masyarakat akan virus flu burung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada target pasar. Jadi target dari usaha sivikas broiler laying kami ini adalah untuk melayani semua orang, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan konsumen di sekitarnya serta konsumen dari daerah lain. Market yang dilayaninya luas sehingga pemasaran juga kuat. Yang selanjutnya segmentasi pasar. Jadi yang pertama ada geografi. Jadi dilihat dari segi geografinya, sivikas broiler dan laying dengan peternakan ayam broiler dan ayam laying sudah menggunakan bangunan dan atau kandang yang sudah cukup jauh dari permukiman warga, namun sangat mudah untuk dijangkau atau dekat dengan konsumen sehingga lokasi ini memenuhi syarat-syarat pemilihan lokasi. Yang kedua ada demografi. Konsumen yang dituju adalah masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat di bawah menengah ke bawah. Sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam pangan daging ayam dan telur. Yang selanjutnya ada sisi psikografi.
Dari sisi psikografinya, konsumen akan memperoleh banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan masyarakat membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua, produk dapat menambah kesehatan pada daging dan telur. Yang ketiga, harga mudah dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada perilaku. Segmentasi berikut mengacu kepada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap ayam pedaging dan ayam petelur yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas serta penggunaan produk terkait seorang pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai aspek-aspek analisis dalam studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi usaha peternakan Cipekas Boiler dan Laying kami masih terbilang sangat sederhana, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Yang dimana pimpinan berada di paling atas, kemudian di bawah pimpinan ada yang namanya manajer, dan di bawah manajer ada yang namanya karyawan kandang. Pimpinan usaha yang akan kami lakukan merupakan pemilik sekaligus manajer yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kendali perusahaan. Manajer memiliki tugas rangkap, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan produksi, administrasi keuangan, dan juga pemasaran. Untuk memperlancar jalannya kegiatan produksi, maka dibantu oleh karyawan kandang. Karyawan kandang berjumlah 4 orang. Pendidikan terakhir pimpinan atau manajer peternakan kami yaitu perguruan tinggi, sedangkan untuk karyawan kandang yaitu tamatan SLTP sederajat. Karyawan kandang bertugas menjalankan operasional kandang, diantaranya yaitu yang pertama menyiapkan pakan dan peralatan kandang, kemudian yang kedua memberi makan dan minum, ketiga mencatat pakan yang diberikan dan ayam yang mati, kemudian yang keempat memelihara kesehatan ayam, menjaga kebersihan kandang dan peralatan kandang. Kemudian yang kelima yaitu menjaga keamanan di sekitar peternakan, termasuk keamanan aset, ayam yang dipelihara, serta menanggulangi gangguan keamanan dari luar. Kemudian yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini terdiri dari 1 orang sebagai manajer dalam mengatur dan memanage usaha dan 2 orang pekerja untuk merawat ternak ayam boiler dan ayam layer serta menyalurkan ayam dan telur ke pasar dan masyarakat. Proses peningkatan kemampuan kinerja karyawan dilakukan dengan mengadakan atau merekomendasikan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bentuknya disesuaikan dengan tugas dan juga fungsi pegawai bersangkutan. Pegawai juga diberi fasilitas kesehatan seperti fasilitas P3K. Kami sebagai pemilik dan pegawai, saya nantinya akan berusaha untuk selalu berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen atau juga bisa dibilang masyarakat setempat khususnya dengan menanyakan langsung kebutuhan konsumen dan membantu konsumen dalam melakukan pemilihan ayam yang sehat. Selain itu, proses penyembelihan dan pemotongan daging ayam bisa dilakukan oleh karyawan khusus bagian pemotongan. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, investasi, alat dan bahan. Yang pertama yaitu kandang ayam ukuran 3x3 sebanyak 2 unit, yang dimana harga per unitnya itu Rp200.000, jadi totalnya adalah Rp400.000. Yang kedua yaitu adalah tempat minum, dimana sebanyak 20 buah, yang harga satuannya itu Rp6.000, jadi totalnya adalah Rp120.000. Kemudian yang ketiga ada tempat makan sebanyak 20 buah yang harga satuannya Rp4.000, jadi totalnya Rp80.000. Kemudian yang keempat ada lampu penerangan sebanyak 6 buah yang dimana harga per buahnya yaitu Rp5.000, jadi harga totalnya yaitu Rp30.000. Kemudian yaitu induk ayam boiler dan layer sebanyak 300 ekor yang dimana satu ekornya itu Rp20.000, jadi totalnya adalah Rp6 juta. Kemudian modal awal yaitu sama dengan Rp6.630.000.
Kemudian biaya penyusutan alat per bulan yaitu sama dengan total investasi dibagi umur alat sama dengan Rp6.630.000 dibagi 24 bulan sama dengan Rp375.250.000. Kemudian yaitu ada biaya tetap yang dimana yang pertama yaitu pakan ayam sebanyak 5 unit yang dimana harga 1 unitnya itu Rp100.000, jadi totalnya itu ada Rp500.000. Kemudian yang kedua ada listrik dan air sebanyak 10 buah yang dimana harga per buahnya itu Rp6.000, jadi totalnya adalah Rp60.000. Kemudian yang ketiga ada penyusutan alat sebanyak 5 buah yang dimana satu buahnya itu harganya Rp4.000, jadi totalnya adalah Rp20.000. Kemudian yang keempat vaksinasi 3 buah yang harga satuannya adalah Rp5.000, jadi totalnya adalah Rp15.000. Kemudian total biaya per bulan yaitu adalah Rp595.000. Kemudian selanjutnya biaya tidak tetap. Yang pertama yaitu konsentrat sebanyak 3 karung yang dimana harga per karungnya itu adalah Rp325.000, jadi total harganya adalah Rp975.000. Yang kedua yaitu obat-obatan sebanyak 2 saset yang dimana harga per sasetnya yaitu Rp100.000, jadi totalnya adalah Rp200.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp1.175.000. Selanjutnya yaitu total biaya yang dimana total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan juga biaya tetap. Pada proses budidaya ayam petelur, total biaya yang dibutuhkan adalah total biaya sama dengan biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Nah, di mana biaya tidak tetap itu adalah senilai Rp1.175.000 ditambah biaya tetap Rp595.000, jadi total biayanya adalah Rp1.770.000. Kemudian selanjutnya yaitu pemasukan. Untuk hasil penjualan telur ayam layer, 1 ayam dalam sehari menghasilkan 1 butir telur, yang dimana 1 butir telur seharga 1.500, maka 150 ayam sama dengan 150 dikali 1.500 sama dengan Rp225.000. Jadi total pendapatan dalam 1 bulan adalah 30 dikali 225.000 sama dengan Rp6.750.000. Yang kedua untuk hasil penjualan daging ayam boiler, yang dimana 1 ayam dalam 1 bulan menghasilkan 1,5 kilo daging. Jadi 1,5 kilo daging 52.000, maka 150 ayam sama dengan 150 dikali 52.000 sama dengan 7.800.000. Jadi penghasilan dari ayam boiler dalam 1 bulan adalah Rp7.800.000. Keuntungan yaitu pendapatan selama 1 bulan adalah Rp14.550.000. Keuntungan bersih dalam 1 bulan adalah Rp4.550.000 dikurang Rp1.770.000 sama dengan Rp12.780.000. Baik, jadi kesimpulan dari makalah proposal kami yaitu penentuan usaha peternakan ayam boiler dan ayam layer yang kami bahas di dalam proposal ini adalah akan direncanakan berbentuk badan usaha, yaitu adalah usaha CV, yaitu CV Kas Boiler dan Layer. Usaha ini kami rencanakan akan didirikan pada tahun 2025 oleh kami sendiri, yaitu Clinton Ferdinand Siahaan, Rahayu Oktavia, dan juga Sernida Manurung, tepatnya di Desa Sukadamai, Dusun 4, Jalan Perjuangan, Pasar 4,5, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dalam menilai kelayakan usaha kami tersebut, yang dimana CV Kas Boiler dan Layer baik dari aspek lingkungan hidup, aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan juga aspek keuangan dapat dikatakan sudah layak untuk semua aspek. Namun, ada satu aspek yang belum mengatakan bahwa rencana usaha yang akan kami lakukan tersebut tidak layak untuk dijalankan. Dapat dirinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari penjelasan penilaian aspek hukum terhadap usaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam boiler dan ayam layer tersebut belum dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Karena dalam mengurus surat-surat atau legalitas dimungkinkan akan sulit kami peroleh. Di samping itu, dalam mengurusnya sangatlah membutuhkan biaya yang cukup besar dan perlunya syarat-syarat yang banyak dalam mengurusnya. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek lingkungan hidup, juga dapat dikatakan layak untuk dijalankan.
Dilihat dari penjelasan penilaian di atas bahwa ketika usaha tersebut sudah dijalankan, tidak ditemukan adanya dampak negatif baik bagi pihak internal, pemilik atau kami sendiri, karyawan sebanyak 5 orang, serta bagi pihak eksternal, yaitu masyarakat atau konsumen serta makhluk hidup lainnya. Yang ketiga yaitu analisis dari aspek teknis dan teknologi, bahwa usaha tersebut sudah layak dijalankan karena teknik atau proses memproduksi yang dibutuhkan beberapa tahap produksi yang efisien dan mudah. Kemudian, walaupun teknologi yang digunakan dalam memproduksi maupun dalam memasarkan kepada masyarakat, namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian yang keempat, dilihat dari penilaian aspek pasar dan juga pemasaran, yang dimana juga membuktikan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan, dilihat dari segmentasi pasar, permintaan pasar, strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang akan dilakukan dalam menjalankan ide usaha saya tersebut, mulai dari produk, lokasi, harga, promosi, orang, tampilan fisik atau kemasan, proses serta consumer service atau layanan pelanggan. Saya akan memasarkan produk saya, ayam broiler atau pedaging, dan ayam layer atau petelur dengan segmentasi pasar, yakni menurut produk, harga, promosi, dan orang, sesuai dengan langkah-langkah penentuan, peluang dan target pasar yang saya lakukan, penentuan segmentasi pasar atau demografis dan fisiografis, serta bauran pemasaran sudah sesuai dan dapat menarik permintaan konsumen, sehingga penawaran juga semakin tahun semakin bertambah, serta dengan penawaran harga produk baik, harga telur dan daging ayam yang terjangkau. Kemudian yang kelima, analisis dari aspek manajemen dan sumber daya manusia, bahwa usaha tersebut sudah dikatakan layak dijalankan karena pemilik sebagai manajemen usaha mampu mengatur dan mengorganisasikan dengan baik 5 karyawannya. Produktivitas kerja sudah dianggap mencapai target yang diharapkan walaupun belum mampu memenuhi pesanan yang membludak dan juga membuat konsumen menunggu pesanannya disiapkan. Kemudian para sumber daya manusia atau tenaga kerja juga diberikan pelatihan serta adanya alat pengaman seperti P3K dalam melakukan aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu analisis dari aspek keuangan, bahwa usaha tersebut sudah layak dijalankan karena dilihat dari investasi atau modal sudah sangat memungkinkan untuk menarik keuntungan yang akan didapat. Artinya, usaha tersebut dapat memaksimalkan pendapatan bersih sebesar Rp12.780.000, yang artinya daya pengembalian modal sangat memungkinkan dan bahkan menguntungkan, yang diraih sangat memuaskan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.